Apa itu performance management? Tonton sampai habis supaya kamu bisa menerapkannya di perusahaan kamu dengan benar. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kali ini gue akan bahas sebuah istilah yang biasanya ini sudah akrab untuk orang-orang HR. Tetapi mungkin business owner itu belum terlalu paham nih tentang istilah yang satu ini, yaitu performance management. Nah, dari katanya saja kita sudah bisa tebak bahwa sebetulnya performance management ini tujuannya adalah supaya kita bisa mendapatkan hasil kinerja yang sesuai dengan ekspektasi kita. Artinya dengan kata lain, kalau ditanya apa itu performance management, maka jawaban secara versi saya adalah sebuah rangkaian proses dan juga strategi agar kinerja individu di perusahaan ini bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan pada akhirnya kinerja perusahaan secara keseluruhan pun juga tercapai sesuai dengan ekspektasi. Nah, kalau kita sudah sepakat dengan definisi tersebut, maka sekarang saatnya kita pelajari lebih lanjut nih. Apa saja proses yang termasuk di dalam performance management? Oke, saya akan ajarkan logikanya aja. Kalau kita mau tim kita itu perform, maka hal pertama yang harus kita punya apa? Yaitu ukurannya, betul nggak? Ya, supaya kita bisa tahu dia perform atau tidak. Nah, ukuran-ukuran ini biasanya disebut KPI, Key Performance Indicator, atau ada yang pakai OKR, Objective and Key Result. Apapun namanya, tapi bagi saya itu adalah sebuah pengukuran. Dengan demikian, proses pertama dalam sebuah performance management yang termasuk di dalamnya adalah membuat pengukuran kinerja. Ya, termasuk di dalamnya targetnya dan seterusnya. Setelah ada pengukuran kinerjanya, baru kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu monitor dan evaluasi. Ya, termasuk di dalamnya kalau misalkan kita mau mengukur sales kita. Nah, apakah kita sudah punya infrastrukturnya sehingga kita bisa tahu sales kita itu berapa dengan akurat. Nah, ini juga termasuk pekerjaan dari performance management. Ya, setelah kita bisa mengumpulkan data-data yang ingin kita ukur, maka kita bisa mengevaluasinya. Salah satu yang mungkin sudah teman-teman ketahui adalah ada sesi nih, one-on-one session antara atasan dengan anggota timnya. Lalu mereka membicarakan tentang kinerja kemarin, sebulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, setahun yang lalu, ya. Lalu yang juga penting adalah kita harus sepakati evaluasinya ini mau setiap berapa bulan sekali, gitu. Nah, bonus nih ya teman-teman, bonus ilmu buat teman-teman. Di zaman sekarang ini banyak studi yang bilang bahwa sebaiknya evaluasi-evaluasi seperti ini dilakukan lebih sering. Karena apa? Karena kalau kelamaan orang udah lupa nanti kenapa misalkan kinerja kita tidak tercapai atau tercapai, ya, karena udah kelamaan. Jadi orang udah lupa nanti. Nah, jadi sebaiknya dilakukannya dengan lebih sering. Nah, balik lagi. Setelah dilakukan evaluasi dan monitoring dan evaluasi, lalu apa dong logikanya? Ya, betul sekali, yaitu rewards dan punishment-nya. Kalau saya mencapai pengukuran tersebut, KPI tersebut, OKR tersebut, terus apa dong? Nah, ini juga termasuk dalam ranahnya performance management, menentukan apa rewards yang bisa diberikan, formulasinya bagaimana, gitu ya. Apabila orang bisa mencapai target kinerja yang diharapkan. Dan sebaliknya, kalau enggak, terus gimana? Mau kita apain? Nah, ini juga termasuk di performance management. Last but not least, dan ini sudah masuk ke area yang kita share dengan area learning, yaitu apa? Mengidentifikasi hal-hal apa yang perlu dikembangkan oleh setiap individu dan juga oleh perusahaan. Ya. Jadi jangan sampai performance management ini berhentinya itu hanya sampai di rewards and punishment-nya. Ya, nanti nggak complete cycle-nya, ya, nggak ada improvement nanti. Tapi sebaiknya berhentinya adalah sampai di identifikasi pengembangan yang diperlukan. Nah, ketika kita mengidentifikasi pengembangan yang diperlukan ini,
ini sudah mulai masuk juga lah tim dari learning and development nih biasanya gitu ya, untuk membantu dan nangkepin kebutuhan-kebutuhan tersebut, lalu dilanjutkan proses ke proses people development. Nah, itu jadi hubungannya tuh ya sekalian. Jadi kalau kita ngomongin performance management, ujungnya bukan rewards and punishment saja, tetapi ujungnya adalah rencana pengembangan untuk tim kita dan untuk perusahaan. Nah, semoga video penjelasan singkat ini bisa membantu terutama para business owner dan mungkin HR yang baru belajar gitu ya, supaya tahu, oh ternyata ini loh ya proses atau ranah dari performance management. Other than that, mungkin di perusahaan kalian agak berbeda, it's okay juga karena ini bukan ilmu yang saklek ya. Mungkin di tempat kalian performance management itu tidak termasuk A, tidak termasuk B, malah termasuk yang C gitu ya. Ya nggak ada salahnya. Nah, tapi gue juga mau tahu nih, kalau ada dari kalian yang merasa bahwa Kak Sam di performance management kalau di company gue itu kayaknya termasuk ini juga gitu ya, boleh share di komen ya. Last but not least, teman-teman, jangan biarkan video ini hanya berhenti di kalian. Kalau kalian merasa ada orang-orang yang perlu mendengarkan ilmu ini, please share, please send ke mereka. Dan apabila kalian merasa video ini berguna buat kalian, please juga kalian boleh like atau boleh komen. Saya mau tahu apakah video ini betul-betul bermanfaat buat kalian yang sedang mencari tahu tentang HR, strategi, dan lain-lainnya. So, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi di YouTube channel Tanya Kak Sam. Bye-bye!